Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Hari ini kami mau mengisi kehidupan kami dengan firman Tuhan, karena firman renungan adalah sangat bermanfaat dan berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima renungan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 4-5. Di sana dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, tema kita adalah titik atau tanda tanya. Titik atau tanda tanya. Nah, saudara-saudara, jangan meremehkan kecerdikan dan kelicikan iblis dalam menipu atau memperdaya manusia. Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa pun berhasil diperdaya, sehingga mereka lebih percaya dari omongan setan daripada perkataan Tuhan. Apakah itu masih berlaku sampai sekarang? Setan sedang bekerja keras untuk memperdaya setiap anak-anak Tuhan, supaya tidak semangat ikut Tuhan, tidak semangat melayani Tuhan. Kalau toh ada di dalam Tuhan, lebih banyak dia bersungut-sungut daripada bersyukur. Nah, itu sebabnya saudara kita harus hati-hati. Ya. Adam dan Hawa pun berhasil diperdaya sehingga mereka lebih percaya omongan setan daripada Tuhan. Ya. Manusia duniawi lebih percaya omongan orang lain, berita hoax, daripada berita firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, begitu pinternya iblis memelintir kata-kata sehingga Hawa pun jadi meragukan Tuhan. Ya, memutar balik. Padahal perintah Tuhan itu sudah sangat jelas, lugas dan mudah dimengerti, yaitu semua buah dalam Taman Eden boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab pada saat mereka nekat memakannya, maka mereka akan mati. Kita baca itu dalam ayat 2 dan 3 dalam kitab Kejadian. Ya, pasal 3. Toh iblis tetap percaya, tetap bisa memperdaya mereka dengan kata-kata. Ya, kita lihat, iblis berusaha memperdaya mereka dengan kata-kata. Ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dalam ayat 4-5. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ada sebuah kalimat yang menarik. Setan suka memberi tanda tanya. Di tengah Tuhan memberi titik, ya, setan berusaha kasih tanda tanya. Ya, setan kasih. Ya, saudara-saudara, kepahitan, titik, salah. Tapi iblis kasih tanda tanya. Suka, ya. Suka memberi tanda tanya.
seharusnya Adam dan Hawa melakukan firman Tuhan tanpa pengecualian tertentu. Titik. Setan berusaha memberi tanda tanya terhadap firman Tuhan itu. Sehingga manusia mulai mempertanyakan, benar nggak firman Tuhan? Masih relevankah firman Tuhan? Di zaman modern, memberi tanda tanya terhadap firman Tuhan semakin masif saja. Bukankah kita sering mendengar kalimat-kalimat seperti ini? Apakah firman Tuhan itu masih relevan di zaman sekarang? Bukankah perintah Tuhan ini hanya berlaku di zaman perjanjian lama? Bukankah perintah Tuhan terlalu sulit untuk dilakukan? Mungkinkah mujizat masih terjadi di zaman sekarang? Ini tanda tanya. Padahal Tuhan sudah bilang titik. Tapi orang masih, setan menawarkan tanda tanya. Masih nggak berlaku. Ya. Kawin cerai boleh kok. Padahal Tuhan bilang nggak boleh. Tuhan sudah kasih titik. Tapi orang masih. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Itu sebabnya penting sekali kita lebih mendekatkan, lebih memahami firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang titik. Jangan ikutin yang iblis tanda tanya. Masih enggak ya? Masih relevan kayak? Ya. Masih enggak bisa kasih persembahan ya? Masih enggak bisa mengembalikan milik Tuhan? Padahal kita sudah ada titik. Kasih. Kalau enggak, pasti Tuhan ambil. Mungkin saudara kata enggak, sampai sekarang nanti Tuhan ambil. Karena Tuhan punya waktu. Entahkah dia ambil tanpa kita terasa diambil. Seharusnya cukup, ya enggak cukup. Seharusnya bisa, tapi kok enggak bisa. Ada banyak cara Tuhan untuk mengambil itu. Tuhan sudah bilang titik. Konsekuensinya ada. Di saat kita mengizinkan setan memberi tanda tanya, saat itulah kita memulai meragukan Tuhan. Ingat itu. Jangan-jangan selama ini kita dibohongi pendeta. Pendeta ada satu hamba, ada satu akun berkata, banyak pendeta membohongi, merampok. Dia sudah menuduh yang tidak-tidak. Kalau dia kecewa, boleh-boleh saja. Tetapi jangan menghakimi seperti itu. Jangan-jangan selama ini kita dibohongi ya oleh pendeta-pendeta. Jangan-jangan kita semua hanya akal-akalan gereja saja. Jangan-jangan firman Tuhan itu sudah tidak berlaku. Semua iblis kasih tanda tanya. Jika kita meragukan firman Tuhan, sesungguhnya kita sudah diambang kejatuhan. Bertobatlah jika kita mulai lebih mendengarkan suara setan. Sekali lagi, bertobatlah jika kita mulai lebih mendengarkan suara setan daripada suara Tuhan. Ingatlah bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan pemahaman yang benar sehingga kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin.